Hai, kami lagi di KPU ingin mewawancarai ketua partai. Oke, kita tunggu. Salah ya? Sebelum mulai, perkenalkan ini dia anggotanya. Hai guys. Kami mau wawancara Bapak Nasruddin. Dan sekarang kita lagi di KPU. Ya, Bapak Nasruddin ini ketua KPU ya guys ya. Betul sekali. Bye bye. Bye. Oke, Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Julita Lia Rensa Fitri. Saya dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan Aquaculture, Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi dari mata kuliah kami itu sejauh ini apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari berjalannya demokrasi di negara ini lewat pemilihan umum? Jadi manfaatnya Iya, ya sangat bermanfaat karena melalui demokrasi masyarakat itu mendapatkan pemimpin yang representasi masyarakat. Representasi masyarakat maksudnya itu karena kita ini kan negara republik, bukan negara monarki. Monarki itu raja dia. Raja ditunjuk langsung, jadi mungkin masyarakatnya tidak terlalu suka misalnya kan. Nah, tapi demokrasi kan semua masyarakat memilih. Nah, itu manfaatnya, dia bisa mendapatkan pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan berikutnya ya Bapak. Bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Begitu Bapak. Ya. Solusinya jadi kembalikan lagi supaya dia kembalikan nilai-nilai Pancasila, bahwa nilai Pancasila ada 5 di situ. Dan salah satu menurut saya yang paling menarik memposisikan pemilu itu di sila ketiga di Persatuan Indonesia. Nah, itu sesuai dengan semangatnya KPU. Tema kirap pemilu kita untuk 2024 itu kan integrasi bangsa. Integrasi itu kan artinya mempererat persatuan, mengintegrasikan, menyulitkan. Nah, di Pancasila kan begitu. Nah, selama ini kan memang kalau kita lihat ada kesan lah ya, setelah pemilu orang itu kan terpecah belah. Nah, seharusnya pemilu itu menyatukan, karena pemilu itu kan melibatkan semua orang di situ dari berbagai suku bangsa, berbagai agama. Nah, idealnya begitu. Coba nanti lihat kalau ke TPS itu. TPS itu mau orang Muslim, non Muslim, mau orang dari suku A itu datang semua kan ke TPS itu kan. Kita mungkin tidak pernah ketemu tapi ketemu. Nah, dikembalikan lagi ke nilai Pancasila bahwa Pancasila itu semangatnya ada persatuan Indonesia, dan seharusnya pemilu juga begitu. Pemilu itu mengintegrasikan bangsa. Dan mengapa harus ada demokrasi dalam suatu negara, dan bagaimana suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Kenapa suatu negara dikatakan berdemokrasi? Ya, demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, itu rakyat lah ya. Nah, Indonesia menurut saya itu penting melakukan itu karena kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai agama. Artinya apa? Untuk memilih pemimpin itu kan idealnya itu adalah pilihan mayoritas masyarakat yang memilih. Ya. Nah, kalau kemudian kita tidak demokrasi, seperti apa yang akan jadi pemimpin kita? Dari golongan A misalnya, golongan B, golongan C. Nah, makanya penting negara yang berdemokrasi itu yang memilih pemimpinnya itu demokratis. Nah, jadi Indonesia ini kan negara demokratis, dari rakyat, dari rakyat itu rakyat. Semua kita ini boleh memilih dan semua itu punya hak yang sama, mau dia profesor kah, mau dia tidak sekolah kah, selama dia memenuhi syarat 17 tahun ke atas itu kan punya satu suara dia. Hendak dia ketika dia dokter misalnya suaranya 2 di TPS kan begitu. Nah, itulah kenapa perlu negara demokrasi. Terima kasih.
Selanjutnya Pak, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi agar demokrasi sesuai dengan Pancasila? Ya, saya menegaskan kembali ya, salah satu tantangan kita itu kan karena kita ini dari berbagai suku bangsa, itu tantangan terbesarnya. Kenapa? Karena semua pasti menginginkan sukunya yang jadi pemimpin. Semua menginginkan golongannya jadi pemimpin. Nah, sehingga kemudian diperlukanlah demokrasi. Nah, tantangan-tantangan itulah yang kemudian perlu untuk kita pahami dan ya kita carikan solusi. Nah, makanya kan salah satu tantangannya itu kan pada saat kampanye biasanya. Kampanye itu kan orang banyak menyebarkan ujaran kebencian, berita-berita hoax yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Nah, itulah salah satu tantangan. Nah, bagaimana kemudian menyikapi itu ya menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu ini kan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Nah, kalau ada yang begitu, berarti kan harusnya yang mau menjadi calon itu harus siap menang dan harus siap kalah gitu. Nah, jangan siap menang saja. Nah, itu tantangan terbesar menurut saya itu. Tapi itu bagi saya suku bangsa agama itu kan anugerah luar biasa loh yang kita punya itu. Dan harusnya kita itu menyikapi itu dengan bijak. Ya, saya kalau ditanya siapa kamu pilih, ya saya tuh palingan ya pilih yang terbaik. Yang visi misinya itu betul-betul dia realistis, bisa diterjemahkan oleh masyarakat. Jangan karena saya dari suku saya harus pilih itu pokoknya apa setelah dia tidak terpilih itu selesai. Itu usaha hal seperti yang harus dihilangkan lah. Ya, tugas kita semua ini mengingatkan itu keluarga kita, siapapun di sekitar kita kalau ada yang berpandangan begitu itu diingatkan. Itu tantangan sampai sekarang itu masih ada bibit-bibit seperti itu. Saya itu bagaimana cara kita sebagai masyarakat pun menyikapi demokrasi dengan adil dan bersama. Oke, bagaimana caranya? Ya. Pemilu itu kan tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi 14 Februari tahun 2024 itu hari pencoblosannya. Tapi pemilu itu rangkaiannya panjang sekali. Sampai 20 bulan. Nah, cara kita itu mengikuti semua proses tahapan itu dengan baik, dikontrol semua. Contoh misalkan, sekarang kan ada pemutaran data pemilih nih. Iya Pak. Nah, betul kan masyarakat ini semua sudah terakomodir di daftar pemilih? Nah, terus kemudian nanti bulan 5 akan ada jadwal pencalonan anggota DPR dan DPD. Nah, betul nggak orang-orang nanti yang dicalonkan itu orang baik? Itu boleh loh dikritisi itu. Itu kan nanti setelah kita umumkan kan, inilah yang daftar calon sementara namanya kan, daftar calon sementara dari ratusan orang, nah itu diumumkan tuh di masyarakat tuh. Nah, setelah diumumkan, berharapnya kita ada masukan tanggapan. Kalau misalnya ada orang yang bermasalah, misalnya ini kan tidak pernah sekolah ini, kenapa dia bisa jadi calon? Padahal di situ calon minimal harus berijazah SMA misalkan. Nah, jangan-jangan dia ijazah palsu misalkan. Nah, itu boleh. Jadi cara itu mengikuti semua tahapan itu bukan hari hanya saja kita mencoblos habis itu pulang, tidak begitu dia. Kalau kita mau bijak di menyikapi itu caranya supaya ideal pemilu ini kan yang mengikuti semua tahapan-tahapan dan mengkritisi apalagi mahasiswa. Nah, pada saat kampanye misalkan, kampanye betul nggak yang disampaikan itu visi dan misinya? Visi dan misi itu kan keinginannya, misalnya pembangunan. Terus kemudian menyampaikan pesan-pesan politik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan nilai Undang-Undang Dasar. Betul nggak itu sudah terjadi? Jangan sampai dia kampanye cuma bagi-bagi uang misalkan. Nah, kamu pilih saya, nah kita nggak tahu dia ini mau jadi apa sebetulnya. Nah, itu kan makanya ada kampanye itu kan penyampaian visi misi. Saya misalkan, si A, saya mau jadi pemimpin di sini. Saya akan membangun megah misalnya Universitas Borneo. Nah, itu kan salah satu visi dan misi. Nah, itu yang kemudian diterjemahkan, bukan yang lain-lain. Bukan karena ya kan
Bapak. Berarti harus terlaksana ya Bapak visi Iya. misinya, jangan hanya Betul. Iya. Ya harus dilaksanakan, jangan sampai kemudian ya kita memilihnya itu bukan karena visi misi. Makanya jangan heran ketika yang terpilih itu dia nggak tahu apa-apa tuh. Karena caranya untuk meyakinkan pemilih itu tidak dengan cara menyampaikan visi misinya, dari cara yang pragmatis. Amplop-amplop kiri kanan. Akhirnya kita ini jadi subjektif. Mereka yang jadi pemimpin ya kita begini-begini aja. Makanya disikapi setiap tahapan itu kalau mau pemilu itu ideal. Jangan kita cuma hari H datang ke TPS. Itulah makanya nanti saya mau kasih PR kalian setelah selesai wawancara. Ya? Iya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya jawabannya. Baru 5 kan? Ya satu lagi. Satunya kebetulan belum Oh, hadir ya ditunggu, jadi di skip aja tak apa-apa. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu kesempatan serta jawaban yang cukup memuaskan menurut kami ya, masuk bisa dicerna oleh kami sebagai mahasiswa. Jadi mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Kami sekali kami ucap terima kasih yang sebesar-besarnya buat kesempatannya untuk kami Pak. Saya juga berterima kasih ya. Saya tuh berterima kasih sekali, bersyukur sekali kalau ada mahasiswa kantor. Karena kita itu kan KPU melayani ya. Jadi daripada kami yang ke situ harusnya saya berterima kasih sama kalian, dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Nah, itulah. Sip. Baik Bapak, perkenalkan kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Aquaculture semester 2. Maksud kami kedatangan kami ingin mewawancari Bapak terkait dengan demokrasi. Mungkin dimulai saja dengan Perkenalkan, nama saya Anwar. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sistem pemilu di Indonesia di tahun 2024. Ya, terima kasih teman-teman dari Fakultas Perikanan ya. Iya. Aquaculture. Iya. Aquaculture. Budidaya perikanan ya. Iya. Terkait dengan sistem pemilu di Indonesia. Sebenarnya kalau di dalam di dunia ini kan ada dua sistem sebenarnya. Sistem pemilu di dunia ini ada dua. Yang pertama ada yang disebut sistem distrik, ada yang disebut dengan sistem proporsional. Kalau dia sistem distrik itu tidak melihat jumlah penduduk, jadi dia distrik-distrik tertentu. Misalnya satu provinsi itu jumlah kursinya tidak ditentukan oleh jumlah penduduk, tapi dia ditentukan jumlah distriknya. Jadi misalnya kalau kita kan ada berapa provinsi di Indonesia? Ada 34, tambah 4 lagi ya, ada 38 provinsi. Harusnya kalau menggunakan sistem distrik maka jumlah suara jumlah kursi di tiap provinsi itu sama. Itu kalau dia sistem distrik. Tapi di Indonesia itu tidak menggunakan sistem distrik, tapi menggunakan sistem proporsional. Makanya jumlah suara di tiap provinsi itu berbeda. Jadi semakin banyak jumlah populasi penduduknya, maka jumlah perwakilannya juga semakin banyak. Nah, kalau di Indonesia itu menggunakan sistem proporsional. Jadi proporsional itu sesuai dengan porsi. Jadi jumlah kursi perwakilan ditentukan oleh jumlah masyarakat yang diwakili. Jadi kalau misalnya di Kalimantan Utara jumlah penduduknya itu hanya sekitar 450.000 atau tidak sampai 1 juta lah gitu ya. Itu hanya dialokasikan kursi sebanyak 3 untuk DPR RI. Nah, berbeda misalnya Provinsi Jawa Tengah yang 30 juta. Itu kan bisa banyak jumlah kursinya. Nah, itu yang disebut dengan sistem proporsional. Kalau ada juga yang sistem distrik, yang kalau dia perwakilan DPD. DPD itu distrik, dia menggunakan sistem distrik karena setiap provinsi itu sama jumlah kursinya. Jadi semua provinsi itu berjumlah 4 kursi. Jadi tidak melihat apakah jumlah penduduknya banyak atau sedikit, tapi dia perwakilan daerah itu dia mewakili daerahnya, jumlahnya sama, itu menggunakan sistem distrik. Jadi kita di Indonesia itu menggunakan sistem proporsional. Nah,
di dalam sistem proporsional itu ada lagi dua jenis lah ya. Ada yang disebut dengan proporsional open list atau sistem proporsional terbuka. Jadi sistem proporsional tapi daftar calonnya dibuka. Jadi nama calonnya itu siapa itu kita bisa tahu. Nah, itu yang digunakan sekarang. Tapi 2004 ke bawah itu close list, proporsional tapi close list dia. Jadi sistem proporsional tertutup kalau bisa orang bilang itu tidak terbuka nama calonnya dan penentuan siapa yang mendapatkan kursi itu berdasarkan nomor urut. Jadi nomor urut 1 yang akan mendapatkan kursi lebih dulu kalau misalnya ada sisa baru nomor urut. Tapi kalau dia sistem open list, proporsional open list itu kita bisa langsung memilih calonnya, tidak memilih partai politiknya. Nah itu sekarang kita menggunakan sistem proporsional terbuka untuk menentukan siapa calon legislatif di DPR RI. Nah, tadi itu ada dua sistem, distrik dan proporsional. Tapi kalau kita sekarang menggunakan sistem proporsional, khususnya proporsional terbuka. Itu sistem yang kita gunakan sekarang. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Julita Lia. Jadi pertanyaan saya itu seperti yang saya lihat sendiri, mengapa masyarakat umum juga yang bukan bagian dari ranah politik juga dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum? Ya, sebenarnya secara garis besar pemilu itu adalah pemilihan umum. Kalau disebut umum itu kan berarti bukan khusus ya. Kalau khusus itu kan dia ada segmen tertentu, segmentasinya. Nah, karena dia pemilihan umum maka semua orang bisa terlibat. Tapi kalau kita bedah siapa saja sih yang menjadi stakeholder dalam pemilu itu kan orang yang berkepentingan itu setidak-tidaknya ada tiga unsur yang harus terlibat dalam pemilu. Yang pertama itu ada namanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu IO-nya lah, event organizer-nya pemilu, semacam kepanitiaannya gitu. Nah itu ada tiga unsur dalam penyelenggara pemilu. Yang pertama itu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ada namanya pengawas pemilu atau Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Kemudian ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini masing-masing punya tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berbeda-beda. Kemudian stakeholder yang kedua itu ada namanya peserta pemilu. Peserta pemilu kalau di Indonesia itu ada tiga. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 itu yang dimaksud peserta pemilu itu ada tiga. Tapi memang tidak disebutkan langsung tiga gitu, tapi kita analisa gitu kan. Yang pertama ada disebut partai politik. Partai politik itu sebagai peserta pemilu. Dia nanti bisa mencalonkan DPR, kemudian DPRD, kemudian DPRD kabupaten kota. Itu partai politik. Kemudian peserta pemilu itu selain partai politik ada namanya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu adalah peserta pemilu yang kedua. Kemudian peserta pemilu yang ketiga itu ada namanya calon perseorangan untuk mengisi kursi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dia tidak melalui partai politik tapi melalui dukungan masyarakat. Dia bisa mencalonkan secara personal, pribadi calon personal. Jadi peserta pemilu itu ada tiga itu. Perseorangan DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan partai politik. Itu yang akan menjadi peserta pemilu. Kemudian siapa stakeholder ketiga? Stakeholder ketiga itu adalah pemilih. Pemilih itu orang yang warga negara Indonesia berumur 17 tahun, kemudian dia bukan TNI Polri, kemudian dia tidak sedang dicabut hak pilihnya, baik oleh pengadilan dan mungkin lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk mencabut hak pilih. Nah, itulah stakeholder ketiga. Nah, kemudian di dalam penyelenggaraan pemilu, artinya kan semuanya terlibat nih, setiap warga negara yang punya hak pilih itu terlibat. Kemudian dalam penyelenggaraan pemilu, KPU itu merekrut masyarakat untuk membantu menyelenggarakan. KPU kan jumlahnya tidak banyak kan, makanya ada namanya badan ad hoc yang tugasnya membantu pada saat hari H itu. Ada namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu biasanya direkrut oleh KPU kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Syarat itu dia bisa 17 tahun. Karena kalau
kenapa harus direkrut masyarakat? Karena memang TPS-nya itu banyak, makanya perlu orang yang membantu. Karena setiap TPS itu akan ada 9 petugasnya, bahkan 10 sebenarnya. 7 orang untuk menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara, 2 orang menjadi pengaman, 1 orang menjadi pengawas TPS. Jadi ada 10 orang nanti di TPS itu yang menyelenggarakan pemungutan suara di tiap RT, mungkin satu RT itu bisa 2 TPS atau bisa saja 2 RT 1 TPS, tergantung jumlah pemilihnya. Kalau untuk pemilu itu kita maksimal 300 pemilih setiap TPS. Bisa saja misalnya satu RT ada 600 pemilih, berarti satu RT itu ada 2 TPS. Nah, itu kenapa masyarakat itu terlibat, karena memang dia dibuka rekrutmennya, dan yang boleh menjadi penyelenggara itu ya warga negara Indonesia. Nah, itu yang stakeholder yang terlibat di dalam pemilu, karena memang ini pemilihan umum, pesta rakyat, maka itu tadi konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Jadi semua masyarakat terlibat. Terima kasih Pak. Ini lanjut ya Pak, pertanyaan ketiga ya. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia? Apakah sudah sesuai yang diharapkan gitu? Kalau penerapan demokrasi, ya demokrasi itu kan kita anggapnya pemilu lah gitu ya. Demokrasi itu pengejawantahannya itu adalah pemilihan umum gitu kan. Nah, cuman kan kalau kita baca Undang-Undang Dasar itu memang semua yang disebut dimaksud dengan pemilu itu adalah pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD itu kan, sama DPD. Kemudian ada lagi disebut dengan pemilihan kepala daerah. Itu kalau di dalam konteks putusan MK dia juga termasuk dalam pemilu. Nah, cuman dalam konteks pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu ada kekhususan tertentu. Kalau teman-teman baca nanti di pasal 18 Undang-Undang Dasar, itu negara mengakui ada daerah-daerah khusus. Kalau kita di Tarakan atau di Kalimantan Utara atau mungkin di daerah-daerah lain, kita mengenal ada pemilihan langsung kepala daerah gitu ya. Kalau sebelum 2004 itu kita kepala daerah itu dipilih melalui perwakilan, kalau kita sekarang dipilih langsung kan, bupati, wali kota, gubernur kan dipilih langsung. Nah, tapi di Indonesia itu konstitusinya mengakui ada daerah-daerah tertentu yang kepala daerahnya itu tidak dipilih langsung. Contohnya misalnya daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta itu tidak dipilih langsung, karena siapa yang menjadi Sultan Keraton Jogja maka dia otomatis menjadi gubernur Yogyakarta. Makanya tidak ada pemilihan gubernur di Jogja. Kemudian ada lagi di daerah lain namanya daerah khusus ibu kota Jakarta. Di daerah khusus ibu kota Jakarta itu tidak ada pemilihan wali kota dan bupati. Jadi wali kota dan bupatinya itu ditunjuk langsung oleh gubernur, karena dia kekhususan sebagai ibu kota begitu. Jadi wali kota dan bupatinya tidak dipilih tapi ditunjuk. Makanya di Undang-Undang Dasar Pasal 18 itu disebutkan kepala daerah itu dipilih secara demokratis, bukan dipilih secara langsung. Nah, beda kalau pemilihan ini dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil gitu ya sebenarnya. Artinya harus dipilih secara langsung. Nah, beda kalau pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, itu antara demokratis dengan langsung itu ada tafsiran tersendiri. Kemudian keunikan lagi satu ada di Aceh. Di Aceh itu ada keunikan tersendiri. Ya, mungkin inilah yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila itu kan, tidak liberal lah. Kalau liberal kan ya semuanya dipilih gitu. Karena ada kekhususan tertentu di Aceh itu ada namanya partai politik lokal. Jadi kalau kita kenal kan ada partai politik yang secara nasional itu kan, yang PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PDIP, dan lain sebagainya itu ada. Ternyata ada partai politik lokal di Aceh. Dan itu hanya boleh di Aceh, tidak boleh di daerah lain bikin partai politik lokal. Ada 6 kalau tidak salah partai politik lokal, nanti teman-teman bisa searching.
dibolehkan Aceh itu ada partai politik lokal. Nah, inilah kekhususan yang di Indonesia itu diakui sebagai kekhususan, dan itu di Undang-Undang Dasar itu memang mungkin inilah ciri khusus demokrasi Pancasila gitu kan. Tidak secara liberal juga semuanya harus sama, tapi bagaimana menghormati kebudayaan terdahulu itu kan. Kekhususan daerah itu juga diakui oleh konstitusi. Nah, itu yang termasuk juga di Papua. Papua itu untuk menjadi calon gubernur harus OAP, orang asli Papua. Gak boleh ada orang yang bukan asli Papua menjadi calon gubernur di Papua. Itu kan karena dia daerah otonomi khusus. Jadi kalau kayak di Tarakan atau di Kaltara atau di provinsi lain boleh aja, misalnya orang Jawa jadi gubernur, atau orang Sulawesi, atau orang Tidung, orang Banjar gitu boleh. Tapi kalau di Papua itu harus OAP, orang asli Papua. Nah, itu kekhususan daerah otonomi khusus. Nah, inilah yang mungkin bisa kita katakan sebagai demokrasi Pancasila ala Indonesia, menghormati kekhususan tertentu. Lanjut ya, pertanyaan lanjut. Sebelumnya Pak, nama saya Ayu Sahara Fitri. Jadi pertanyaan saya di sini, menurut pendapat Bapak, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik, dan alasan-alasan pendukungnya tuh kira-kira apa saja? Kenapa demokrasi di Indonesia ini bisa dikatakan dengan berjalan dengan baik? Ini pertanyaan itu berat. Sebenarnya kalau kita secara demokrasi secara prosedural itu sudah baik lah. Kalau saya sih membagi dua lah ya. Secara prosedural itu sudah berjalan dengan baik. Semakin membaik lah, prosedurnya bagus, terus pendaftaran pemilihnya bagus, pencalonannya juga cukup bagus. Secara prosedural itu sudah semakin baik. Nah, cuman yang secara substansi yang memang masih perlu perbaikan. Demokrasi substansial itu kan, apakah memang demokrasi ini kita secara substansi sudah baik atau belum? Nah, tentu kita menjadi tantangan kita bersama. Sebenarnya negara itu, pemilu itu disebut demokratis, ada indikatornya kan. Kenapa pemilu itu disebut demokratis? Nah, itu secara prosedural itu dia ada lima hal yang perlu dipenuhi. Kalau secara substansi itu ada 2 hal yang perlu dipenuhi. 6 sih. Kalau secara prosedural itu dia harus berlangsung secara pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung. Langsung itu nggak boleh diwakili. Jadi kita langsung yang memilih gitu, nggak boleh ada perwakilan. Kemudian harus umum. Umum itu inklusif, dia nggak boleh ada orang-orang tertentu saja yang boleh ikut pemilu, tapi dia harus inklusif. Laki-laki, perempuan semua boleh. Orang normal, orang cacat boleh ikut. Orang yang lulus SD sama yang tidak lulus SD itu boleh ikut. Sarjana. Terus strata sosialnya tidak ada dibedakan, kiai atau misalnya yang bukan kiai gitu ya, orang yang pekerja gerobak atau yang kerja di kantoran semuanya boleh ikut. Makanya disebut pemilu itu dilakukan secara umum. Kemudian pemilu itu dilaksanakan secara bebas. Bebas itu tidak boleh ada intimidasi, jadi semua orang bebas menentukan pilihannya. Nggak boleh ada orang yang dipaksa atau secara terpaksa ikut pemilu. Kemudian rahasia. Pemilu itu dilaksanakan secara rahasia. Waktu kita menyalurkan suara dilaksanakan secara rahasia. Nggak boleh orang tahu siapa yang kita pilih. Makanya di dalam TPS itu ada bilik suara itu. Bukan kotak. Kotak itu untuk masukkan suara. Maksudnya bilik. Waktu kita nyoblos tuh orang nggak boleh lihat. Gitu. Bilik suara. Jadi ada kotak suara, ada bilik suara. Bilik suara tempat orang nyoblos. Nah, ada dilaksanakan periodik namanya 5 itu kan tadi langsung umum, bebas, rahasia. Kemudian setiap 5 tahun sekali. Pemilu itu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nggak boleh pemilu itu dilaksanakan 6 tahun, 7 tahun atau apa. Disebutkan di Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu secara prosedural itu sudah berjalan. Ya kan? Ada nggak orang sekarang pemilu dipaksa atau misalnya kok nggak ada biliknya terus secara prosedural itu sudah terpenuhi lah ya. Kalau teman-teman mungkin bisa evaluasi
Nah, yang secara substansial ini ada yang disebut pemilu itu harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Nah, ini yang substansi sebenarnya. Jadi tidak boleh ada kecurangan. Kemudian adil itu harus diperlakukan sama semua, baik itu peserta pemilu maupun pemilih itu harus dilakukan secara sama. Nah, terkait dengan jujur, memang masih banyak nih pelanggaran. Apalagi kita di Bawaslu ini kan tugasnya salah satunya menangani pelanggaran. Jadi setiap penyelenggaraan pemilu itu kita masih dapat beberapa hal yang sifatnya pelanggaran. Nanti teman-teman bisa foto itu di depan tuh ada infografik pelanggaran pemilu. Itu silakan nanti dicek berapa pelanggarannya waktu pilwali, berapa pilgub, berapa pemilu. Itu kita punya datanya di depan situ. Silakan nanti di. Nah, itu yang masih menjadi PR kita, masih ada pelanggaran-pelanggaran. Misalnya terkait dengan money politik, atau misalnya terkait dengan netralitas ASN, atau misalnya terkait dengan fitnah atau black campaign itu ya. Fitnah apalagi di media sosial itu kan sering terjadi. Ya, itu masih terjadi lah. Tapi yang secara prosedural kita semakin baik, secara substansi kita juga berupaya supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Ada lagi? Satu lagi ya. Ya, ini setelah ada jawabannya Bapak saja, mau sebelumnya Kak, bagaimana implementasi demokrasi dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia menurut Bapak? Kalau implementasi demokrasi itu ya kita kejawantahkan dalam bentuk pemilu. Nah, pemilu itu adalah implementasi demokrasi. Gitu. Sebenarnya demokrasi itu kan secara substansinya tanda petik adalah pemerintahan rakyat sebenarnya. Yang disebut dengan demokrasi itu pemerintahan rakyat. Jadi rakyat yang memerintah, bukan raja. Nah, cuman bagaimana caranya rakyat memerintah? Ya dengan cara memilih wakil-wakilnya untuk menjadi pemerintah. Jadi bukan raja yang punya anak, anaknya jadi raja, terus punya cucu, cucunya juga jadi raja. Yang dimaksud demokrasi itu adalah rakyat yang memerintah. Rakyatlah yang menentukan nasibnya sendiri. Rakyatlah yang menentukan mau diapain negara ini. Tapi kan kalau operasionalnya kan nggak mungkin secara operasional kita semuanya menjadi pemerintah. Gitu. Makanya diadakanlah pemilu untuk menunjuk wakil-wakil rakyat supaya rakyat itu bisa memerintah. Sebenarnya gitu. Terima kasih atas jawaban Bapak.